Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, silakan bergabung. Sebentar lagi Pak akan mulai pelajaran kita. Pak mohon maaf dengan persiapan sehingga agak sedikit terlambat. Mudah-mudahan keterlambatan ini bisa kita atasi dengan tidak mengurangi materi cakupan materi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam pembelajaran ini kita dapat fokus sehingga paham betul nanti untuk tujuan-tujuan materi kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang percobaan Oersted atau yang dikenal dengan konsep medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik, dan nanti akan kita teruskan dengan suatu percobaan. Percobaan itu dikenal dengan percobaan Oersted. Lalu materi yang kedua, dan disambung besok masih ada jam pelajaran, kita akan teruskan materi tentang percobaan gaya Lorentz, ya. Sesuai dengan apa yang sudah Pak kasihkan semalam tentang LKS, lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Di lembaran kerja itu panduan kita untuk membuat suatu percobaan, sehingga nanti kalian bisa membandingkan hasil yang sudah kamu lakukan semalam atau tadi. Kemudian hari ini kita akan sama-sama melihat percobaan itu dan sampai nanti kita tarik suatu kesimpulan sehingga menemukan suatu konsepnya. Oke, baiklah anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan memulai materi tentang medan magnet di sekitar kawat yang berarus listrik. Anak-anak lihat LKPD-nya, kemudian siapkan alat masing-masing. Siapkan alat-alat kalian masing-masing. Nanti Bapak akan pandu sesuai dengan LKPD yang Bapak kasihkan semalam. Yalah, Nana sudah siap alatnya? Itu alat apa itu? Jadi ini alat kemarin, ya, sudah kalian siapkan. Jadi untuk yang pertama ini kita akan mencoba percobaan Oersted dengan menggunakan alat yang sudah dibuat kemarin dengan bantuan sebuah kompas, ya. Jadi untuk percobaan Oersted ini kita cukup menggunakan bantuan kompas. Jadi untuk magnetnya nanti itu pada percobaan gaya Lorentz. Lalu kalian ingat dulu pada posisi kalian masing-masing. Ingatkan di mana kutub utara geografi, di mana kutub selatan, barat, timur. Seperti Pak sekarang ini di rumah, ya, Pak katakan bahwa utara. Coba lihat kompas Anda, lihat kompas, ya. Yang merah itu menunjukkan utara. Berarti kalau seperti Pak, merahnya menunjukkan ke sana depan Pak, ya. Berarti sebelah depan Pak itu adalah utara, di belakang Pak adalah selatan. Geografi, ya, geografi, bukan magnet bumi. Kutub geografi. Berarti di sebelah kanan Pak adalah barat dan di sebelah kiri adalah timur. Hal ini penting, sangat penting sekali, karena kita akan mengarahkan alat ini, ya. Lalu perlu kalian ketahui bahwa arus adalah suatu besaran vektor yang artinya berjalan, mengalir. Nah, maka harus paham bahwa arus itu kalau ini rangkaiannya tertutup nanti, maka berarti ada aliran arus mengalir dari mana ke mana. Untuk di sebuah sumber baterai
berarti arus itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, bila panduan LKPD kita misalkan arusnya dari utara ke selatan, berarti arahkan kutub baterainya di bagian utara, ya. Karena kita ada dua buah paku, maka berarti kalau Pak katakan kutub utaranya adalah sebelah sana tadi, sementara arus kita atur dari utara menuju selatan, maka positif atau paku yang sebelah ini adalah kutub utara, ya. Lalu yang satu ini berarti selatan, ya. Anda pedomani kompas, lihat kompas Anda masing-masing, ya, mana utara mana selatan, lihat di kompas itu. Nah, sekarang kita mulai, ya, sesuai dengan LKPD Anda. Di LKS yang Pak berikan LKPD ini kemarin itu adalah kita di situ ada tabel, lihat ada tabel kan. Boleh sih kok. Tayang dulu kok. Lihat itu ada tabel, ya. Nah, nih tabelnya sudah percobaan 1 2, kemudian di situ ada posisi saklar. Nah, saklar itu artinya ketika kita belum menyambungkan, off, lalu kita sambungkan artinya on, ya. Nah, itu sudah diatur bahwa arus listrik kita atur ini suatu variabel tetap, jadi tidak boleh dirubah, kita harus menuruti aturan itu. Utara selatan, posisi saklar off artinya belum kita sambungkan, kemudian posisi yang kita sambungkan, maka nanti kita akan melihat gejala yang terjadi pada kompas. Oke, ya. Nah, sekarang ini tadi Pak, kita ikuti aturan sesuai dengan LKPD kita, LKS. Arah utara posisi off, ya, artinya belum kita sambung. Arusnya dari utara ke selatan, nanti dia mengalir ke sini. Coba sekarang letakkan kompas di bawah kawat. Oke, sudah. Lalu atur sedemikian rupa agar arah kompas dengan kawat itu sama-sama sejajar, ya, sejajar. Jadi antara kawat sama kompas sejajar. Nah, posisi mantap, lihat posisi mantap. Ini ketika arus belum mengalir, artinya posisi off. Sekarang apa yang terjadi pada gejala yang terjadi pada jarum kompas terhadap kawat, ya? Apa yang terjadi? Hati-hati kompasnya dalam keadaan tetap, ya, mantap, ya, jangan digoyang-goyang. Lalu Pak ini karena ini diangkat jadi agak sedikit bergerak. Nah, yang jelas bahwa antara jarum kompas dan kawat itu masih dalam keadaan sejajar. Jadi kompas belum bergerak apa-apa, sejajar, dia masih sejajar. Nah, sekarang oke, kita sama-sama untuk yang kedua. Ketika arus dari utara ke selatan, kita sambung on, ya, kita sambungkan, lalu sambung, coba 1 2 3. Oke. Nah, apa yang terjadi pada, lihat, ya, setelah kita on, lalu kita lihat apa yang terjadi pada kompas. Perhatikan posisi utaranya saja, perhatikan posisi utara yang merah, ya. Nah, ketika 1 2 3 on, nah, lihat, lalu Anda catat pada tabel. Jadi dia kemana? Kompasnya bagaimana? Perhatikan sebelah ujung utara tadi, ya. Maka kompasnya akan, ya, dia akan menyimpang kemana sini tadi, arah apa ini tadi? Barat, ya. Barat atau timur? Timur, ya. Jadi dia akan menyimpang ke arah, lihat ini, ke arah timur, ya, ya. Oke. Jadi dia menyimpang ke arah timur. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kita terus percobaan yang kedua itu dengan jalan mengubah arus.
cara mengubah arus boleh membalik baterai atau cukup kita balik alat kita balik seperti ini ya. Cukup kita robah. Jadi kita robah, kalau tadi ini sebelah selatan, sekarang setelah Pak balik maka ini sebelah utara. Nah, berarti arus kita dari selatan ke utara ya, dari selatan ke utara. Oke. Sama seperti tadi, ketika posisi dalam keadaan off artinya belum tersambung, lihat apalagi yang terjadi pada jarum kompas dan kawat. Ya, dia tetap sejajar ya. Jadi antara kompas dia begitu, kemudian kawatnya juga begini. Nah, dia belum bergerak apa-apa. Oke. Sekarang kita hubungkan posisi on. Lalu 1, 2, 3, coba lihat. Nah, apa yang terjadi? Kompasnya ya. Lihat kompasnya kemana? Coba perhatikan lagi, sekali lagi. Posisi stabil, mantap ya. Lalu kita on kan, 1, 2, 3. Nah, kompasnya kemana? Kompasnya sama, perhatikan bagian ujung merah ya, utara. Kompasnya justru menyimpang ke timur ya. Anda masukkan di data tadi pada tabel pengamatan. Jadi menyimpang ke timur. Oke. Sudah terisi semua data kedudukan magnet jarum kompasnya sudah terisi. Jadi baik kegiatan 1 maupun kegiatan 2 ya. Jadi bisa terisi itu. Setelah terisi, coba lihat pertanyaan pada LKPD Anda yang sudah Pak kasih itu kan ada pertanyaan ya. Di situ ada pertanyaan, apa yang terjadi pada magnet jarum atau kompas, itu maksudnya ya, magnet jarum atau kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian tadi. Nah, jadi tadi ketika off dan on kita ya, ketika off dan on. Nah, apa yang terjadi pada magnet jarum kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian? Anda boleh jawab di komentar, boleh langsung. Sambil mengisi ini boleh Anda langsung di komentar. Contek kawan ya. Oke. Ini pembahasan sana. Magnet pak itu ya. Oke, sekarang ya. Apa jawabannya? Jadi tadi ada pertanyaan, apa yang terjadi pada jarum kompas setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian? Apa yang terjadi ketika on ya? Ya, sesuai dengan hasil yang kita lihat, berarti jarum kompasnya menyimpang ya. Kompasnya menyimpang. Ya. Jadi kita tidak peduli dari mana arus ke mana nyimpangnya, yang jelas tadi ketika sebuah antara jarum kompas dan kawat tadi sejajar ketika off, lalu ketika kita hubungkan arus maka dia akan menyimpang ya, dia akan menyimpang. Oke, jawabannya menyimpang. Lalu yang kedua, apa yang menyebabkan magnet atau jarum kompas menyimpang? Apa yang menyebabkan? Kapan jarum kompasnya menyimpang? Ketika kita mengalirkan arus pada kawat, berarti itu penyebabnya. Jadi penyebabnya adalah adanya aliran arus pada
kawat penghantar, ya. Adanya aliran arus listrik pada kawat penghantar. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan perbedaan magnet atau jarum kompas menyimpang setelah kutub baterai arus listrik dibalik? Tadi kita arusnya dari utara selatan, maka kompasnya menyimpang kemana? Ke timur. Oke, lalu kita balik arusnya dari selatan ke utara, maka kompasnya menyimpang kemana? Justru kebalikan, ke barat, ya. Oke, ya, bagus. Jawaban kalian sudah hampir semua benar, ya. Pak, cuman pada saat ini kita baru jelas sama-sama, kita bahas sama-sama, sehingga apa yang nanti ada kekeliruan bisa dipahami dari sini, ya. Jadi oke, kita terusi. Lalu tadi apa jawabannya tadi? Apa yang menyebabkan perbedaan magnet jarum atau kompas menyimpang setelah kutub baterai atau arus listrik dibalik? Jadi menyebabkannya apa? Arah, ya. Jadi karena arah arus itu kan suatu hal yang bergerak, suatu yang mengalir. Berarti arah arusnya itu, ya. Oke, jadi arah arus listrik. Kalau tadi yang pertama dari utara selatan, yang kedua kita balik dari selatan ke utara, sehingga menyimpang kompasnya pun berbalik. Oke. Yang keempat, bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3 dan ini, ya. Seyogyanya kegiatan ini bisa kita lakukan. Jadi kegiatan yang pertama bisa Anda buktikan lagi, ya. Sekarang bisa Anda buktikan lagi pakai alatnya kembali. Kita sepakati saja di sini bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3. Kegiatan 3 ini kita anggap saja kita pakai 3 baterai, ya. Kalian pakai 3 baterai. Jadi 3 buah baterai, 1, 2, 3. Lalu arah arus kemana saja terserah. Bisa dari utara ke selatan, selatan utara bisa. Kalau itu kita sepakati saja, oke, dari selatan ke utara, ya, selatan utara. Nah, pakai 3 baterai, Nah, lalu Anda hubungkan on, ya. Hubungkan on. Ketika on, Anda perhatikan besar penyimpangan. Nah, perhatikan besar penyimpangan antara kawat terhadap kompas tadi. Ini gunakan 3 baterai, ya. Lalu selesai. Kalau sudah, oke, kembali lagi. Lalu kita coba menggunakan cukup 1 baterai, ya, atau 2 baterai, boleh. 2, 1 dulu boleh, ya. Gunakan 1 baterai. Lihat. Nah, lihat penyimpangan jarum kompasnya. Ada perbedaan enggak? Jelas ada perbedaan. Kalau yang pertama nih, Pak gunakan 3 baterai, ya. Nah, 3 baterai. Oke. Jadi kalau Anda kompasnya kurang nyimpang, baterainya ditekan, mungkin kurang tersambung, ya. Nah, lihat kalau 3 baterai penyimpangnya jauh, ya, lebih jauh. Tapi gunakan 1 baterai, oke, 1 baterai, lihat penyimpangannya sedikit, ya. Lihat final ketika kompas tidak bergerak lagi. Jadi begitu dia sudah mantap, lihat penyimpangan antara kawat dengan kompas. Nah, oke. Jadi dari situ bisa kita lihat bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3. Kegiatan 3 tadi kita gunakan 3 baterai. Kegiatan 6 di sini tertulis 6, kita gunakan 1 baterai, ya. Nah, apa bedanya tadi? Anda bisa jawab di sini. Apa perbandingannya? Kegiatan 3
penyimpangannya lebih jauh, ya, lebih jauh. Kegiatan 6 artinya kita satu baterai tadi penyimpangannya lebih sedikit. Nah, itu perbandingannya, ya. Jadi yang 6 lebih jauh, yang 3 baterai lebih jauh, yang satu baterai atau kegiatan 6 itu lebih sedikit. Oke, paham? Nah, sekarang untuk kegiatan yang kelima, coba lagi kita lakukan lagi kegiatan, ya. Ini caranya. Bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3 dan kegiatan 7? Oke, ini maksudnya ke 7 itu yang kita lakukan sekarang. Kegiatan 3 sama, tadi kita gunakan 3 baterai semua. Ya, coba kalian lakukan lagi, gunakan 3 baterai. Ya, 3 baterai. Lalu letakkan lagi kompas di bawah kawat. Setelah itu di bawah kawat, ya, betul-betul di bawah kawat. Nah, lalu Anda hubungkan on lagi. Anda perhatikan jauh penyimpangannya, ya. Anda perhatikan posisinya sudah mantap. Oke. Nah, lalu sudah selesai tadi. Tetap gunakan 3 baterai. Sekarang kompasnya lebih jauhkan. Kalau tadi di bawah, sekarang disampingkan. Samping, digeser sedikit, boleh ke kiri, boleh ke kanan, ya. Yang jelas jarak antara kawat dan kompas kita bedakan, bedakan, ya. Kalau tadi di bawah betul-betul di bawah, sekarang kita jauhkan sedikit, Setelah terjauh sedikit, lalu hubungkan kembali. Nah, ya, hubungkan kembali. Pak ulangi, ini di bawah, dan oke. Nah, lihat ya. Oke, itu. Lalu sekarang Pak jauhkan kegiatan 7 atau di sini boleh. Ya, jauhkan, kemudian hubungkan kembali. Nah, lihat apa bedanya penyimpangannya. Ya. Jadi sekali lagi Pak ulangi. Oke, ini di bawah, betul-betul di bawah. Perhatikan. Nah, jauh menyimpangnya. Sekarang kalau kita jauhkan, artinya jaraknya kita jauhkan, kita perbesar. Lihat penyimpangannya, ya, kecil sekali. Oke. Nah, jadi bagaimana perbandingan penyimpangan kompas pada kegiatan 3? Kegiatan 3 tadi kita kompasnya ada di bawah, ya. Lalu kegiatan 7 di situ kompasnya sedikit kita jauhkan, ya. Maka apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah ketika kompasnya di bawah, artinya jaraknya lebih dekat, maka menyimpangnya lebih jauh. Tapi ketika kompasnya kita geser samping atau kiri atau ke kanan, maka menyimpangnya, ya, lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Oke. Nah, itu data yang kita peroleh, ya, data yang kita peroleh, kemudian kita digiring ke arah konsep, menemukan konsep dengan beberapa pertanyaan ini sesuai dengan fakta apa yang kita lihat pada alat percobaan kita. Oke, sekarang berikut buatlah kesimpulan dan laporkan kegiatan Anda pada tabel. Oke. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kegiatan tadi? Apa yang bisa kita tarik kesimpulan? Ada yang nanya? Nah, coba kalian dulu, Pak, ya. Pak tunggu berapa menit. Coba silakan kalian tuliskan di komentar. Pak mau melihat dulu dari kamu. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari fakta percobaan kita disusul dengan digiring dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan pada LKPD-nya. Pak tunggu sebentar, kalau ada yang sudah
kira-kira berkomen di sini, silakan ya. Pak tunggu. Jadi kita ulangkan sekilas bahwa kalau tadi arus dari utara ke selatan menyimpangnya ke kompasnya menyimpang ke timur. Kalau kita balik selatan utara maka menyimpangnya ke barat. Itu fakta yang kita lihat. Lalu kalau satu baterai dengan tiga baterai, penyimpang kompasnya berbeda. Semakin besar banyak baterainya, menyimpangnya lebih besar. Jarum pada kompas ini ada salah satu temannya. Jarum pada kompas selalu mengarah ke kutub, tetapi apabila arah arus elektromagnet yang ditimbulkan di sekitarnya akan membuat jarum kompas menyimpang. Ukuran penyimpangannya tergantung titik-titik. Oke, lumayan. Terus yang lain-lain boleh mengemukakan dulu pendapatnya sebelum Pak jelaskan lebih lanjut. Vanessa nih, jika semakin kuat arus listrik maka penyimpangan arah semakin lemah, penyimpangan semakin dekat. Oke, bagus. Terus tergantung pada satu banyak baterai, jarak dengan oke. Haidar tadi apa nih? Vanessa Luna. Oke. Terus yang lain bahwa percobaan ini tidak lain membuktikan bahwa magnet tidak sepenuhnya selalu menghadap utara. Nah, nih Adam Zahri, coba nanti lihat, kita bandingkan hasil kalian ya dengan kita bahas pembahasan kita sama-sama ya. Oke, Pak, cuman lihat komentar-komentar kalian. Hasbullah nih, besar arus listrik berbanding lurus dengan jauh penyimpangan. Semakin dekat kompas dengan aliran listrik maka penyimpangannya semakin jauh. Oke, bagus. Ya. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat. Sekarang kita sama-sama data tadi sudah ya jelas, kita sama datanya ya. Jadi untuk jawaban jawaban pertama tadi off, ketika off sama-sama off, jarum kompas dan kawat tetap sejajar. Oke. Yang ketika on, percobaan satu dari utara ke selatan, kompas menyimpang ke timur. Oke, yang kedua selatan utara, kompas menyimpang ke barat. Oke, sama ya. Kemudian jawaban pertanyaan ini sudah oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan? Ketika tadi lihat pertanyaan yang pertama, ya, apa yang terjadi ketika jarum kompas ketika arus dialirkan, kompasnya menyimpang. Sudah Pak kasih tahu, kompas itu adalah sebuah magnet, ya kan? Sebuah magnet. Magnet hanya terpengaruh oleh magnet. Berarti kalau kompas itu bergerak ataupun menuju arah tertentu, berarti kompas itu sedang dipengaruhi oleh magnet. Oke? Paham konsep itu? Nah, sekarang kompas tadi kan bergerak. Ketika apa itu? Ketika kita mengalirkan arus. Berarti apa? Berarti di situ ada medan magnet lain yang ada, yang timbul, yang muncul. Nah, dari mana itu? Pada apa? Pada kawat tadi. Kapan? Ketika kawat itu dialiri arus listrik. Jadi bisa kita simpulkan, menyimpangnya jarum kompas membuktikan adanya medan magnet lain. Itu yang pertama. Boleh Anda catat ya. Silakan kalian catat. Menyimpangnya jarum kompas membuktikan adanya medan magnet lain. Oke? Sudah? Boleh catat.
Nah, berarti kita bisa menarik kesimpulan mengarah ke konsep bahwa di sekitar, lihat, mengapa Pak katakan di sekitar? Kompas kita menempel enggak pada kawat tadi? Tidak kan? Dia ada di bawah kan? Nah, berarti kompas ini ada di sekitar kawat ya. Kompas ini ada di sekitar kawat. Maka kita bisa mengambil kata di sekitar. Oke, berarti di sekitar kawat yang berarus listrik, terdapat apa tadi? Iya, terdapat medan magnet. Nah, itulah konsep. Di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, dari mana kita mengatakan medan magnet? Adanya medan magnet, kompasnya menyimpang. Ya, kompasnya menyimpang. Nah, di situ berarti kompas itu dipengaruhi oleh medan magnet lain. Dari mana tadi? Dari kawat yang ketika kita alirkan arus listriknya. Oke, nah ini sebuah konsep yang kita dapatkan. Paham? Pak ulangi lagi. Hasil percobaan Ørsted itu membuktikan bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet. Nah, Anda membuktikan sendiri dengan percobaanmu sendiri. Saya yakin sampai mati pun itu tidak akan lupa. Tidak perlu baca-baca buku lagi. Konsep itu langsung lengket, langsung lengkap di ingatan kita ya. Karena kalian menemukan sendiri. Oke, paham? Oke, bagus. Lalu apa lagi yang bisa kita ambil kesimpulannya ya dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi? Seperti pertanyaan nomor 3. Lihat, ketika kita arusnya kita balik, apa yang terjadi? Penyimpangan kompasnya. Ya. Dari utara selatan dia ke timur, dari selatan ke utara dia ke barat. Berarti arah medan magnet, arah penyimpangnya jarum kompas itu berarti menunjukkan arah medan magnet. Nah, tadi berarti arah medan magnet itu ditentukan oleh arah arus listrik. Nah, ya. Sesuai dengan pertanyaan berikut tadi, apa yang terjadi ketika baterainya kita balik? Medan magnet penyimpang kompasnya pun berubah. Nah, ini berarti arah medan magnet ditentukan oleh arah arus listrik. Oke. Nah, pada buku-buku sering ditulis karena kita bisa melihat juga gejala yang terjadi tadi, untuk menentukan antara arah arus dan arah medan magnet, karena keduanya ini adalah sama-sama besaran vektor. Masih ingat itu apa besaran vektor? Kalau masih ingat, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki punya nilai dan punya arah. Berarti kalau arah, kedua besaran itu bergerak, mengalir ya. Nah, karena ini keduanya besaran vektor, berarti sama-sama punya arah. Nah, untuk menentukan arah arus dan arah medan magnet, kalau percobaan bisa kita lihat langsung. Tapi ketika soal atau tidak percobaan, kita bingung kemana. Maka orang menetapkan dengan menggunakan kaedah tangan kanan. Kalian sudah berkomentar banyak di plat ini ya, itu sudah benar. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan seperti ini ya. Awas jangan tangan kiri. Jadi kalau dulu pernah Pak lihat ini RCTI, oke. Ya. Jadi kita gunakan kaedah tangan kanan dengan RCTI, oke. Oke. Nah, ini ibu jari ke atas. Ibu jari ke atas. Ini menunjukkan arah arus listrik. Ya, arah arus listrik. Kemudian 4 jari yang melingkari ibu jari ini ya, ini adalah arah medan magnet. Ya, arah medan magnet. Jadi ibu jari menunjukkan arah arus listrik, kemudian 4 jari yang melingkari ibu jari tadi adalah arah medan magnet. Nah, menggunakan kaedah tangan kanan ini. Ya, oke.
Anda bisa lihat buku, atau bisa juga dengan menggunakan prinsip daripada Moore atau baut skrup ya. Jadi biasanya orang untuk memasukkan skrup itu mutarnya kanan. Arah masuknya skrup itu adalah arah arus listrik. Arah putaran itu adalah arah medan. Begitu juga sebaliknya kalau arusnya ke atas ya. Nah, nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan bisa melihat soal-soal yang berkaitan dengan materi ini supaya lebih memahami betul. Oke, jadi kita gunakan kaidah tangan kanan tadi, ibu jari arah arus, kemudian 4 jari yang melingkar ini arah medan. Ini untuk arus yang melalui kawat yang lurus ya, kawat yang lurus. Kalau kawatnya melingkar seperti pir atau disebut dengan solenoid ya, kumparan. Nah, arus kan melalui kawat itu ya. Nah, kalau dia menggunakan arus itu melalui kawat yang melingkar, kita tetap gunakan kaidah tangan kanan juga, tapi dibalik. Ibu jari kalau tadi arah arus, sekarang ibu jari adalah arah medan magnet. Kemudian 4 jari yang melingkar ini adalah, ini ibarat kawatnya, kumparannya. Arus kan pada kawat itu kan. Jadi arah arus melalui pada kawat itu. Jadi 4 jari ini adalah arah arus ya. Jadi ini ibu jari arah medan, seperti kita pembuatan magnet dengan cara elektromagnet. Kalian pasti masih ingat ya. Nah, itu kalau kawatnya melingkar. Jadi ibu jarinya arah arus, arah medan, kemudian 4 jari yang melingkar adalah arah arusnya. Oke, itu kalau kawatnya melingkar. Paham? Paham ya? Untuk berikutnya tadi sesuai dengan pertanyaan 4 dan 5 pada LKPD, apa yang bisa kita tarik lagi kesimpulan dari situ ya? Kita gunakan 3 baterai berbeda dengan 1 baterai penyimpanan kompasnya tadi, berarti medan magnetnya situ. Yang kemudian kalau jauh, kalau dekat, penyimpanan kompasnya juga berbeda. Apa yang kita tarik kesimpulan situ? Berarti menyimpan kompas ini membuktikan apa? Medan magnet ya. Berarti besar medan magnet itu tergantung dengan, ada yang nulis ini berbanding lurus, oke. Atau tergantung cukup dengan kuat arus, oke. Jadi jelas tadi kalau 3 baterai menyimpangnya lebih besar, 1 baterai menyimpangnya lebih kecil, berarti medan magnet tergantung, besar medan magnet tergantung dengan besarnya kuat arus. Paham? Jelas tadi ya. Kalau 3 baterai artinya arusnya lebih besar, 1 baterai arusnya sedikit kecil. Nah, berarti besar medan magnet tergantung dengan besarnya kuat arus. Ada yang menjawab sebanding, iya Pak. Sudah melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan pada materi kemarin tentang percobaan Oersted dan gaya Lorentz. Kemarin kita sudah sampai ke kesimpulan pada percobaan Oersted tentang medan magnet yang ada, yang timbul di sekitar kawat yang berarus listrik. Untuk hari ini kita akan teruskan materi itu yang kedua, yaitu tentang gaya Lorentz ya. Sama seperti kemarin, kalian bisa lihat LKPD yang sudah Bapak berikan. Ini Pak tayangkan LKPD-nya ya. Dari tabel ini kita nanti akan lakukan suatu percobaan, lalu kalian bisa mengisi gejala-gejala yang terjadi pada
langkah-langkah percobaan kita, ya, sehingga nanti sama kita akan mengambil kesimpulan dari percobaan-percobaan itu. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah siapkan alat praktikumnya seperti yang kemarin, papan kemarin yang kita gunakan, ya. Untuk kali ini karena kita menggunakan untuk mengetahui percobaan gaya Lorentz, kita tidak menggunakan kompas, tapi kita dengan bantuan magnet. Untuk magnet batang, nanti siapkan 2 buah magnet batang. Kalau ada magnet U cukup 1 buah magnet U, ya. Jadi tidak perlu seperti ada kalian yang mengirim pakai magnet batang kemudian pakai magnet U lagi. Jadi kalau ada magnet U ya cukup magnet itu saja, tidak perlu pakai magnet batang lagi. Oke, baiklah anak-anak, kita lihat, kita lakukan percobaan ini. Kalian bisa sama-sama lakukan di rumah, ya, sambil. Nah, dalam tabel, hasil tabel ini, ya, itu ada variabel-variabel yang tidak bisa kita rubah, yang sudah ditentukan. Situ ada arus listrik, arah arus listrik, kemudian ada arah medan magnet, ya. Nah, arah arus listrik ini kita seperti percobaan Oersted, utara selatan, berarti positif baterai itu ada di bagian utara, kemudian negatifnya ada di bagian selatan, ya. Oke, jadi kita atur itu, silakan diatur sendiri. Kemudian nanti kita ada magnet ini, kalau magnet batang, ya, ini ada utara merah, kemudian hitam, ini adalah selatan. Nah, kalau itu sudah diatur dari tabel kita barat timur, maksudnya dari, artinya kutub utara ini ada di bagian barat, ya. Kalau barat pas sebelah sini, ini timur, berarti nanti dia seperti ini, ya, kawat ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi tergantung dengan posisi kalian di rumah, ya. Lalu nanti kalau dia timur barat, berarti dia kita balik, ya. Oke. Nah, sekarang kita lakukan percobaannya. Kita siapkan oke, ini mantap, kameranya bisa enggak? Bisa perlihatkan ini. Oke. Yang pertama itu kan arus. Ini ada arus dari utara selatan. Oke, positif baterai di bagian utara, ya. Positifnya bagian utara. Oke, utara sebelah sini, Pak. Kemudian ini selatan. Jadi utara, ya, utara ke selatan. Oke. Nah, lalu kita ambil dua magnet itu kita letakkan di antara kawat, ya, di antara kawat. Jadi seperti yang pertama barat timur, berarti ini bagian barat, kemudian bagian tangan kiri Pak barat, lalu Pak letakkan bagian barat, kemudian ini selatan, ya, selatannya di timur. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini sudah alatnya sudah Pak susun seperti ini. Kita tinggal menyambungkan, ya. Ini ketika off. Lalu yang kita amati adalah gejala yang terjadi pada kawat. Coba, oke. Sudah susun semua? Oke, sudah, ya. Nah, sekarang perhatikan. Begitu kita on-kan, amati pada kawat. Nah. Oke, kelihatan? Pada kawat kamu. Nah, ini jelas. Ya, pada percobaan Pak jelas bahwa kawatnya terdorong ke atas, ya. Kawatnya terdorong ke atas. Boleh kalian isi pada tabelnya. Yang pertama, kawatnya terdorong ke atas. Oke. Yang kedua situ harus tetap utara selatan, kemudian medan magnetnya yang kita rubah. Berarti medannya dari tetap, ya. Barat timur itu timur barat, ya. Oke, sebentar. Itu tabel yang kedua, itu salah. Tabel yang kedua utara selatan, arah arus, arah medannya dari barat timur. Kemudian yang kedua itu sebenarnya timur barat, ya, timur barat. Oke. Jadi dibalik timur barat. Jadi baterai magnetnya dibalik. Berarti merah ini ada di bagian timur,
sedangkan hitam selatan ada di bagian barat. Oke. Nah, udah kita siapkan, lalu hubungkan lagi arus. Oke, arus. Nah, tuh kelihatan ya. Coba Anda perhatikan, begitu kita hubungkan untuk pengancel ya, sebaiknya betul-betul kawatnya itu berada di posisi atas ya, apa di tengah-tengah magnet ya. Lalu kita hubungkan itu kurang kelihatan, ada ganjel nih. Ntar aduh, ada ganjel kurang tengah-tengah dia. Oke, jadi arah arus dari utara ke selatan, kemudian arah medan magnetnya dari timur ke barat ya. Lalu kita hubungkan nah tuh, aduh, arus baterainya goyang. Nah, kemana kawatnya? Kawatnya terlihat kok susah. Oke, kawatnya lihat. Nah, itu. Nah, kawatnya betul-betul ke bawah kan? Jelas? Nah, ke bawah. Oke, isi yang kedua ke bawah. Lanjut ke ketiga, arusnya dari selatan ke utara. Ini kita balik. Ya, rangkainya kita balik. Oke. Selatan utara, kemudian medannya itu dari timur ke barat. Benar, dari timur ke barat. Berarti di bagian timur tadi sebelah sini Pak ya. Timur itu adalah merah ya. Kita balik. Nah, kita hubungkan kembali arusnya, kita hubungkan kembali. Lalu lihat lagi pada kawat. Oke, coba itu betul-betul kalau kurang bergerak, coba perhatikan lagi baterainya sering tidak rapat. Nah, nih lihat 1, 2, 3. Nah, kelihatan kawatnya terdorong ke atas. Jadi kawatnya terdorong ke atas. Oke. Lalu kita yang keempat, tetap arusnya selatan utara, kemudian medannya dari barat ke timur. Nah, dari barat ke timur berarti merahnya di barat. Kita balik nih, lalu kita hubungkan lagi arus. Nah, jelas ya, kawatnya terdorong ke bawah. Oke, jadi yang pertama tadi kawat terdorong ke atas, yang kedua kawat terdorong ke bawah, yang ketiga tadi apa? Kawat terdorong ke atas, 4 kawat terdorong ke bawah. Oke ya. Nah, itu hasil percobaan, hasil datanya. Sekarang kita akan bisa melihat pertanyaan-pertanyaan di LKS-nya. Dari pertanyaan ini kita lihat apa yang terjadi pada kawat penghantar setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian ya. Apa yang terjadi pada kawat penghantar setelah arus listrik mengalir dalam rangkaian? Apa yang terjadi tadi ketika kita menghubungkan arus tadi? Alat sudah kita susun demikian, kemudian kita hubungkan arus, apa yang terjadi? Jawabnya yang lebih tepat adalah kawat akan terdorong ya. Nah, kawatnya akan terdorong.
Ya, seperti itu. Jadi kita tidak tahu 1, 2, 3, 4. Begitu kita menghubungkan arus tadi, maka kita lihat kawatnya akan terdorong. Ada yang terdorong ke atas, ada yang terdorong ke bawah. Oke, lanjut yang kedua. Gejala apa yang terjadi ketika kutub magnet dibalik? Nah, tadi magnetnya balik, itu barat utara, ya, ke barat timur, kemudian timur barat. Nah, apa yang terjadi? Terdorongnya kawat pun berlawanan arah. Oke. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi setelah aliran listrik dibalik? Nah, kita anggap, coba lihat saja nomor 3 dan 4. 3 dan 4 ya. 3 itu arusnya dari utara selatan, medannya barat ke timur. Yang terjadi apa tadi? Timur barat, timur barat. Kawatnya ke bawah. Lalu kita ambil yang berikut, arusnya dari, supaya yang timur barat juga, arusnya dari selatan ke utara. Kemudian medan magnetnya kita ambil misalnya yang barat timur ya. Yang dibalik apa nih? Medannya, medan magnetnya yang dibalik ya. Nah, kalau medan magnetnya yang dirubah, apa yang terjadi setelah aliran listrik? Aliran listrik. Kita ambil contoh pada kegiatan berapa? Kegiatan ya 2 dan 3 bisa. Utara selatan, selatan utara. Sedangkan medannya dari timur ke barat semuanya, timur ke barat, timur ke barat. Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi timur barat untuk percobaan 2 kemana? Ke bawah. Kalau yang ketiga, arusnya dari selatan utara, itunya tetap medan magnet tetap timur ke barat, dia kemana? Ke atas ya. Nah, jadi juga yang menunjukkan terdorongnya kawat juga berlawanan arah. Oke, sama. Lalu catat dan simpulkan seluruh hasil percobaan kalian. Dari hasil data yang kita peroleh pada tabel percobaan tadi ya, kemudian dengan jawaban-jawaban yang ada pada LKPD ini, pertanyaan ini, kita bisa menyimpulkan. Sekarang kalian teliti ya, arus itu atur utara selatan, medan magnet yang dikeluarkan oleh kedua magnet tadi ya, itu sudah kita atur juga barat dan timur. Ketika kawat belum kita hubungkan dengan arus, apa yang terjadi pada kawat? Tidak terjadi apa-apa. Tapi ketika kita menghubungkan dia dengan arus, kawatnya akan kemana? Kawatnya akan terdorong ya, entah ke atas entah ke bawah tadi ya. Ingat prinsip Oersted tadi. Apa prinsip Oersted itu? Di sekitar kawat yang berarus listrik terdapat medan magnet ya. Jadi artinya pada kawat yang dialiri arus listrik itu, di situ ada, di sekitar itu ada medan magnet ya. Maka bisa kita simpulkan terdorongnya kawat itu kan karena kawat dialiri arus. Kawat yang sedang dialiri arus kan ada medan magnet. Nah, medan magnet itu berada dalam medan magnet luar. Medan magnet luar tadi adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kedua batang magnet ini ya. Jadi di situ ada dua medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh batang magnet dan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang dialiri arus. Nah, itulah penyebab kawat kita terdorong. Terdorongnya kawat itu menunjukkan apa? Menunjukkan di situ adanya gaya. Lalu timbulnya gaya itu disebabkan oleh apa? Tadi dari prosesnya, kita susun alatnya pada medan magnet, kita hubung kawatnya, kita hubung arus. Berarti di situ bisa kita tarik kesimpulan bahwa timbulnya gaya disebabkan oleh adanya medan magnet yang dihasilkan pada kawat berarus listrik
berada dalam medan magnet. Paham? Pak ulangi kembali, ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan di situ, timbulnya gaya dalam hal ini adalah gaya Lorentz disebabkan karena adanya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik berada dalam medan magnet luar. Gaya inilah yang disebut dengan gaya Lorentz. Paham? Oke. Ya, jadi itu yang dikatakan gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang timbulkan oleh kawat yang berarus listrik berada dalam medan magnet. Itulah yang disebutkan dengan gaya Lorentz. Oke. Lalu kita perhatikan tadi. Percobaan 1, kawatnya terdorong ke atas, berarti didorongnya ke atas. Terjadi gaya ke atas. Percobaan 2, terdorong ke bawah. Ya. Berarti atas bawah berarti menunjukkan bahwa gaya ini juga besaran vektor. Dia punya arah. Ya, punya arah. Nah, antara 1 dan 2 siapa penyebabnya? Ya, dia bisa berubah, ada yang ke atas dan ke bawah. Sehingga gaya Lorentz-nya berubah. Dalam hal itu apa yang berbeda? Adalah arah medan magnet. Nah, arah medan magnet. Kita lihat, perhatikan lagi percobaan 3 dan 4, 2 dan 3 misalnya. 2 dan 3 ya. 2 dan 3 tadi kan medan magnetnya timur barat, sementara arusnya utara selatan, selatan utara. Dorongan kawatnya kemana? Yang 2 tadi ke bawah, yang 3 tadi ke atas. Berlawanan arah kan? Nah, siapa penyebabnya? Dalam hal itu adalah arus listrik. Jadi simpulan yang kedua, simpul pertama tadi konsep ya. Simpulan yang kedua adalah arah gaya Lorentz ditentukan oleh 1, arah medan magnetnya, yang kedua arah kuat arusnya. Ya. Jadi ada 2 penyebabnya. Ada gaya medan magnet, kemudian arah kuat arus. Nah, juga bisa kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ya. Nah, tangan kanan seperti ini. Kalau tadi gaya Lorentz percobaan offset gunakan tangan kanan RCTI, ya. Kalau ini kita gunakan 3 jari, lihat. Ya, 3 jari tapi tangan kanan. Ibu jari ke atas. Yuk semuanya pakai tangan kananmu, jangan tangan kiri, tangan kanan ya. Ibu jari ke atas, kemudian telunjuknya ke depan, lalu ini samping ya. Jari tengahnya samping. Jadi dia betul-betul 3 dimensi. Nah, apa ini? Tunjukkan apa nih? Ibu jari menunjukkan arah kuat arus. Ya, I. Lalu telunjuk menunjukkan arah B. B tadi apa? Dalam ini medan magnet yang dihasilkan oleh magnet tadi ya. Lalu jari tengah ini ke samping, ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Ya, gaya Lorentz itu F. Jadi ibu jari arah arus I, telunjuk arah medan magnet B, simbolkan dengan huruf B besar, kemudian jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Jadi di sini ada 3 besaran, kuat arus, medan magnet, dan gaya Lorentz. Hubungan ketiga ini kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, ya. Jadi kalau Pak baca IBF ya. I arus, I B medan, dan F gaya Lorentz. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan. Coba Anda perhatikan, kita bandingkan. Ya. Jadi harus 3 dimensi. Pak ambil contoh nomor pertama. Yang pertama, arusnya dari utara selatan. Selatan tadi ke belakang Pak. Jadi Pak arahkan ke selatan. Jadi arusnya dari utara ke selatan ya, utara selatan. Nih. Kemudian
arah medannya barat timur, barat tadi sebelah sini. Pak arahkan ke sana, ya. Nah, jadi arah medannya ke timur situ. Lihat sekarang gaya lorennya kemana nih? Ya, gaya lorennya ke atas, ke atas. Benar nggak jawaban kita tadi? Ke atas hasil percobaan. Benar kan? Nah, berarti gaya lorennya ke atas. Coba kita ambil yang mana? Nomor 3, nomor 4. Sekarang nomor 4. Nomor 4 arusnya dari selatan ke utara. Selatan itu sebelah ini, kemudian ke utara ke depan Pak. Pak arahkan ibu jari, ya, ke utara. Oke, selatan ke utara. Kemudian medannya di situ barat timur. Barat sini, timur sana. Terus itu, ya. Nah, itu. Lalu bagaimana ini? Terus dari tengahnya. Dari tengahnya ke bawah. Bawah. Berarti gaya lorennya ke bawah. Nah, bagaimana jawaban kita? Ke bawah kan? Jadi inilah cara menentukan 3 besaran kuat arus, medan manen, dan gaya loren, ya. Jadi kita gunakan kaidah tangan kanan. Oke, paham? Paham. Nah, untuk selanjutnya itu tentang besar gaya loren itu sendiri, ya. Jadi besar gaya loren itu dituliskan, bisa Anda lihat di PowerPoint, ya. Sebentar ini akan Pak tampilkan PowerPoint-nya. Sebentar, PowerPoint itu mana? Ini nulis. Oke, ini tinggal linder ya. Kalau merek-mereknya. Oke, Anda bisa perhatikan tayangan PowerPoint berikut ini, ya. Jadi oke. Nah, ini lanjut. Oke, ini kompetensi dasar kita cari. Jadi oke, ini kompetensi dasarnya. Lalu kita berikutkan indikator yang ini percobaan tadi, ya. Ini percobaan ORSET tadi yang kemarin. Jadi itu kita lihat bahwa itu konsep yang timbul di sekitar kawat yang berarus listrik. Konsep yang kita timbul ini, ya. Nah, ini di sekitar kawat yang berarus listrik, ini berarus listrik terdapat medan manen. Medan magnet ini biasanya simbolnya adalah B, ya. Nah, ini simbolnya. Lalu berikut oke, penyimpangan untuk ini tadi sudah, kemarin sudah. Terus dan menit sudah. Kita lanjutkan pada arah medan magnet. Nah, ini untuk masih sama kawat yang lurus, ya. Nah, sekarang pada hasil ditentukan oleh aturan tangan kanan kemarin. Ini oke. Pakai ibu jari. Lalu itu arah medannya. Terusnya oke, ditunjukkan oleh arah keempat jari. Oke, tadi. Lalu ini untuk arah yang melingkar, sama. Untuk kawat yang melingkar sering disebut dengan solenoid, ya. Nah, ini jadi arusnya ditunjukkan oleh empat jari yang tergenggam, dan ibu jari menunjukkan arah medan. Nah, ini sama seperti prinsip kita
membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Oke, nah cara memperkuat, ini cara membuat magnetan pada elektromagnet: 1. Menambah jumlah lilitan, 2. Memperbesar kuat arus listrik, 3. Memberi inti besi. Oke. Lalu ini alat-alat produk yang sehari-hari menggunakan prinsip daripada konsep elektromagnetik tadi ya. Bel listrik, sini bel listrik ya. Ini gambar sesungguhnya, ini gambar sesungguhnya. Lalu ini gambar rangkaian di bel ini ya. Jadi prinsip kerjanya itu, jadi begitu ini on, ini saklar, begitu on arus mengalir. Nah, ini mengalir ya, terus ke sini. Nah, lanjut ke bawah karena ini terhubung, maka otomatis ini ada kumparan ya, kumparan pada batang besi. Batang besi ini jadi magnet. Kalau dia jadi magnet, maka ini ya, batang ini akan ditarik. Begitu dia ditarik oleh batang magnet yang sudah buatan ini, maka otomatis gong ini akan terpukul. Nah, gongnya akan terpukul sehingga sini akan terputus. Ini akan terputus. Begitu terputus, maka arus mengalir lagi ya, ini lepas lagi dan terus begitu. Itu prinsip kerja bel listrik. Lalu bisa kalian baca lewat buku. Jadi ini tadi disebut dengan interruptor ya, sini tadi disebut dengan istilah interruptor sebagai saklar ini ya. Nah, lanjut. Ini prinsip kerjanya. Kemudian bisa kalian baca nanti. Lalu seterusnya telepon ya. Teleponnya ada dua, satu mikrofon, yang kedua ya teleponnya. Jadi prinsipnya nanti Pak tampilkan, tayangkan di lewat classroom ya, supaya Anda bisa membacanya lebih pada waktu-waktu yang senggang. Oke. Yang ketiga, relay. Ini prinsip kerja relay. Lalu nah, ini yang sedang kita bahas ya, jadi gaya yang muncul pada kawat berarus listrik yang berada di dalam medan magnet, itulah yang disebut dengan tadi gaya Lorentz ya. Ini mau sampai jam 2. Oke, lanjut. Nah, ini ada medan magnet. Nah, ini magnet U ya, ini kutub utara, kutub selatan. Jadi medan yang dihasilkan oleh magnet ini dari utara, ini GGM-nya. Nah, ya. Sedangkan kawat ada di tengah-tengah ini. Lalu kawat ini ternyata setelah arus mengalir, maka dia akan terdorong. Ini kita gunakan atas simbol F ini ya. Oke. Jadi arah gaya Lorentz dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Nah, tadi ya, tangan kanan tadi I, B, F ya, 3 dimensi nih. Jadi ke atas, ke depan, samping, kiri kanan ya. Jadi harus 3 dimensi. Kalau Pak katakan ini atas bawah, harus atas bawah, medannya utara selatan, kemudian gaya Lorentz-nya adalah barat timur ya. Oke, terusnya itu tanda supaya Anda lebih jelas. Kemudian berikut, nah, besar gaya Lorentz tadi arahnya sudah kita gunakan, kaidah juga tangan kanan.
besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet dan panjang kawat dan kuat arus listrik, ya. Ditulis seperti itu. Sesungguhnya ini bukan ada sin alfanya, ya. Jadi dia F bil sin alfa. Sesungguhnya sini ada lagi sin alfa. Nah, alfa di sini ini adalah sudut yang dibentuk oleh arus listrik. Ini katakanlah kawat mengalir arus, ya. Ini I. Kemudian kalau kita tadi ada kutub utara, ada kutub selatan, medan magnetnya kan begini tadi. Nah, sehingga medan magnetnya terhadap kuat arus ini hampir sudutnya 90 derajat. Jadi sudutnya 90 derajat. Nah, kalau alfa ini 90 derajat, jadi nilai sin alfa itu, karena anak-anak sekarang ini kelas 9 kan belum belajar sin, cos, tangan, kotangan, ya. Jadi ini kesulitan di SMP untuk pelajaran materi ini. Nah, untuk nilai sin itu kalau Anda buka di komputer di kalkulator ada sin 90 itu nilainya 1. Jadi kalau untuk sudut 90 derajat, untuk alfanya 90 derajat, maka rumus F gaya Lorentz itu bisa kita tulis F sama dengan B kali I kali L. Nah, kali 1. Berarti 1. Karena sudut 90 tadi adalah sin 90 tadi adalah 1 nilainya. Sehingga nilai apapun dikali 1, bilangan apa kali 1, ya hasilnya itu. Maka dirumuskan bahwa F sama dengan B kali I kali L. Nah, B di sini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh magnet luar tadi. Apa satuan medan magnet? Dalam hal ini adalah T. T itu adalah Tesla. Nah, lalu I di sini apa? I di sini ya udah tahu Anda, adalah kuat arus. Satuannya apa? Adalah ampere. Di sini L. L ini adalah panjang kawat itu sendiri. Panjang kawat yang dialir arus tadi, ya. Panjang kita dalam satuan SI-nya adalah meter. Oke. Nah, jadi inilah besaran atau untuk mengetahui berapa besar gaya Lorentz yang terjadi pada kawat yang berarus listrik berada dalam medan magnet. Oke, ini penjelasan. Sedangkan F di situ adalah gaya Lorentz, gaya sama satuannya adalah Newton, ya. Dari situ panjang kawat Anda bisa tulis. Lalu sekarang alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Lorentz, ya, diantaranya adalah nih motor listrik. Sering Anda main pakai mobil Tamiya, ya. Kalau mobil Tamiya itu Anda pasti ada motornya kan. Nah, motornya itu bukan mobil Tamiya-nya, ya, motor yang ada di mobil Tamiya itu. Nah, mana prinsipnya? Coba lihat ini, ya. Jadi ini adalah magnet, 2 batang magnet dengan kutub utara selatan. Kemudian dihubungkan dengan ini adalah suatu kumparan. Lalu ini adalah cincin, sering dikatakan cincin, interruptornya, ya. Lalu dihubungkan dengan rangkaian. Coba lihat. Nah, begitu arus ini saklar ini tadi terbuka, ini lihat ini, ya. Sekarang Pak tutup. Nah, apa yang terjadi? Nah, lihat. Arusnya mengalir dalam rangkaian, ya. Nah, di situ ada arus, berarti ada medan yang dihasilkan oleh magnet tadi. Kemudian di situ muncul gaya. Nah, kalau muncul gaya, maka kumparan ini pun selalu terputar terus karena terdorong oleh gaya tadi, ya. Nah, di situ berlaku arah arus, arah medan, dan arah gaya Lorentz.
Oke, di sini juga sama. Nah, sehingga dia terputar ya. Nah, begitu juga posisi ini. Coba lihat itu ada sikat karbon itu sebagai komutator. Ini kalau pada buku Anda bisa orang menyebutnya sama dengan generator. Tapi karena di sini ada cincinnya satu, ini cincinnya cuma satu, ya. Nah, kalau ini satu, ini cincinnya sering orang mengatakan cincin cuma satu, belah lagi, ini belah nih, ya. Nah, kalau dia menggunakan cincin satu belah, ini sering disebut dengan generator DC, ya, generator DC. Lalu nanti ada juga namanya generator AC. Apa beda generator DC dengan AC? Ini terletak pada cincin ini sebenarnya. Kalau DC dia cuma satu cincin belah, kemudian kalau AC dia menggunakan dua cincin. Jadi di sini ada satu cincin lagi. Nah, sehingga arus yang dihasilkannya arus AC, ya, arus bolak-balik. Oke. Barangkali sampai di sini penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian paham, ya, dapat memahaminya. Apabila kurang jelas maka silakan tanyakan Bapak apa lewat komen ataupun lewat WA, silakan. Nah, untuk selanjutnya minggu depan nanti Pak akan kasih soal-soal, kita bahas sama-sama supaya Anda mengerti betul tentang materi baik itu Oersted maupun gaya Lorentz, ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.